طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله أيها الإخوان، أعزني الله وإياكم جميعا في هذا اليوم، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نبدأ اللقاء الأول في مادة التمهيدي، في مادة لسان العرب في المستوى التمهيدي الذي فيما معناه الحمد لله يا الإخوان، أعزني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran atau memulai pelajaran pertama, pertemuan pertama di mustawa tamhidi, di pelajaran lisan Arab. Barakallahu fiikum jami'an. Sebagaimana yang antum ketahui al-ikhwan, azani Allah wa iyyakum jami'an, yang akan menjadi dosen bagi antum semuanya di pelajaran lisan Arab atau qawaid adalah guru kita Al-Ustaz Mas'ud hafizahullah. Tapi dikarenakan beliau sedang menjalani isolasi mandiri, maka beliau butuh istirahat yang cukup. Maka pelajaran beliau pada malam hari ini ana gantikan sebagai awal muqaddimah di pelajaran lisan Arab yang akan kita mulai beberapa saat lagi. Bersama saya akhukum fillah, yang orang baru ya, mungkin orang lama mungkin sudah kenal, seperti Bapak Nasyaris sudah kenal. Ana akhukum fillah Abu Sa'ad Saiful Awal Ibn Sitri Warman Al-Maulud di Madinah Dumai, lahir di Dumai pada tahun 1992. Berarti umur anak sekarang 29 tahun. Tidak terasa sudah hampir kepala 3 saya. Jazakallahu wa iyyakum jami'a ayyuhal ikhwan. Sebelumnya saya belajar di pesantren di Ma'had Umar bin Khattab Baru di Riau, tepatnya Pekanbaru. Kemudian melanjutkan di Ma'had Utsman bin Affan. Dahulu beliau Al-Ustaz Mas'ud hafizahullah adalah dosen saya. Jadi judulnya adalah Mertuaku adalah Dosenku. Jadi beliau Al-Ustaz Mas'ud Mahmud adalah mertua saya. Mertua saya langsung, saya menikah dengan putri beliau Aisyah Mas'ud Mahmud. Jadi beliau dosen sekaligus mertua saya sendiri, Al-Ustaz Mas'ud Mahmud. Pada malam hari ini mungkin Anda ingin pengenalan dulu, mungkin supaya antum tahu dengan dosennya. Setelah Ana dari Ma'had Utsman bin Affan, kemudian Ana menyambung ke Ma'had Lipia atau Jamiatul Imam, cabang daripada Jamiatul Imam di Riyadh, tepatnya di Jakarta. Antum tahu semuanya Lipia. Sempat belajar di sana setengah tahun di mustawa takmili. Kemudian pada mustawa kedua takmili, Ana diterima di Islamic University of Madinah atau dikenal dengan nama UIM oleh orang Indonesia, yaitu Universitas Islam Madinah dengan fakultas syariah. Alhamdulillah Ana tamat pada tahun 2018 dengan predikat alhamdulillah Al-Mumtaz Ma'amartabah Syaraf Ula. Kemudian sempat mengajar juga di Ma'had Utsman tahun 2019. Setelah Ana pulang sempat mengajar 1 semester. Rizki akhuna hafizahullah adalah merupakan murid Ana, dan beliau tampak dari mustawa tamhidi merupakan murid yang aktif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati beliau dan menambahkan ilmu bagi beliau. Insyaallah beliau Rizki Muhammad Rizki
partner Ana yang di Madinah Salam. Beliau yang pertama kali merintis bersama Ana. Jadi Madinah Salam itu awalnya nggak ada. Awalnya hanya IG saja dan IG saja yang Ana buat. Kemudian Ana berkomunikasi dengan Rizky, Muhammad Rizky, Hafizahullah. Kemudian kita buatlah kajian faraid. Kemudian dari kajian faraid kita berkembang kepada kajian usul fiqih. Kemudian berkembang kepada kajian Syekh, waktu itu Syekh Abdullah, muridnya Syekh Utsaimin, Abdullah Syamsan. Kemudian berkembang kepada tambah lagi kajian Syekh Ustadz Mas'ud. Kemudian pada bulan Januari takriban kita mencetuskan Ma'had Madinah Salam yang awalnya merupakan cita-cita yang sangat kita idam-idamkan. Alhamdulillah tercapai. Dengan segala kekurangan yang sudah kita jalani, insya Allah pada semester ini kita akan mengupgrade, memperbaiki hal-hal yang kurang, karena sebagaimana kita ketahui ikhwan wal akhwat, ikhwan di sini ya, insya Allah. Ikhwan, pengalaman adalah guru yang terbaik bagi seseorang. Jadi pengalaman itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Jadi berkaca dengan pengalaman semester lalu, itu angkatan pertama ya, semester lalu, Masya Allah, antusias pesertanya. Mungkin karena kami baru merintis dan awal-awal, mungkin ada beberapa yang perlu kami tambahkan. Alhamdulillah, pada semester ini kita mencoba beberapa terobosan, diantaranya adalah pemisahan antara kelas ikhwan dan akhwat, sehingga nggak terlalu besar kelasnya, sehingga kelas kecil itu lebih memungkinkan kita untuk belajar. Di antara terobosan terbaru ialah kita memecah grup yang awalnya mungkin 150 orang, grup ikhwan, kita pecah menjadi 3 kurang lebih, dengan tujuan agar di antara grup-grup kecil itu lebih fokus lagi. Contohnya nanti akan ada pelajaran hadis bersama Al-Ustadz Luqman Hakim. Nanti di sana akan ada ketua kelas dan wakil, dan di grup itu akan ada nanti evaluasi hafalan hadis. Kenapa kita mesti menghafal hadis? Karena ia adalah hadis. Kalau misalnya mempelajari tapi nggak pernah hafal, ya berarti sama saja kita, kata orang, maaf, apalagi kalau nggak paham ya, istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi alhamdulillah dengan beberapa terobosan kita ingin membuat pengalaman bahwasanya teman-teman yang di Tamhidi insya Allah mereka akan mendapatkan pengalaman yang baru, khususnya bagi mereka yang belum pernah menghafal hadis. Jadi insya Allah nanti kita akan buatkan grup kecil itu, insya Allah udah dibuat sekarang. Kita akan tunjuk juga diantaranya ada beberapa ketua kelas, dan ketua kelas itulah yang akan berkoordinasi dengan antum semuanya, at-tullab rahimakumullah au hafizakumullah, yang akan berkomunikasi dengan antum. Nanti di sana ada store hafalan hadis, ada tugas. Jadi seakan-akan antum memang kuliah. Jadi bukan hanya kajian. Kalau kajian kan orang simak nggak simak, gurunya nggak tahu. Orang paham nggak paham, gurunya nggak tahu. Tapi sekarang insya Allah di Ma'had Madinah Salam kita akan buat antum benar-benar insya Allah, apalagi antum mustawa tamhidi, mustawa spesial ya, karena memang dari awal, dari pemula banget, kita akan buat antum insya Allah biiznillah tabaraka wa ta'ala, kita akan berusaha membuat antum seakan-akan antum memang kuliah atau belajar. Jadi antum merasakan nanti akan ada beberapa evaluasi, latihan dan yang lainnya, tapi tentu itu kembali kepada antum. Bagaimanapun kami membuat terobosan ini dan itu, tapi kalau antum tidak antusias atau ogah-ogahan, maka hasilnya pasti minimal atau minim. Jadi nanti kalau kita udah mulai pekan depan, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh, misalnya ada hafalan hadis, hafal hadisnya. Atau ada tugas, kerjakan tugasnya. Nah, apalagi kan kita pelajaran hanya 1 kali sepekan. Jadi insya Allah cukup bagi kita mengerjakan tugasnya insya Allah. Kemudian dari Madinah waktu itu, anak tamat dari Madinah, alhamdulillah pada tahun 2020, itu 2 tahun setelah anak tamat tahun 2018. Tahun 2019 anak sempat ngajar di Ma'had Utsman.
Kemudian tahun 2020 Januari, alhamdulillah ana diterima kembali belajar atau mendapatkan kesempatan belajar melanjutkan S2 di Jamiah Al-Malik Saud atau dikenal juga dengan King Saud University S2-nya. Jadi alhamdulillah sekarang juga masih belajar. Jadi sama kayak antum. Jadi anda sama antum sama-sama belajar. Ada satu motivasi yang mungkin bisa antum terapkan dalam diri antum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apa kata Allah? Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dengan keadaan selamat. La ta'lamuna syai'a. Kalian dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti apapun. Tidak mengetahui apapun. Ada yang tahu bahasa Arab atau ana anta assalamualaikum atau lahir? Nggak tahu. Kita dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa berisyarat. Kita dilahirkan dalam keadaan yang benar-benar tidak mengerti apapun. Hanya saja wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagi kita semuanya al-absar, as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Jadi Allah jadikan semuanya pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwan, azanillahu wa iyyakum jami'an, tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim. Apa kata pepatah Arab? Falaisal mar'u yuladu aliman. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang pun yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan alim, mengetahui semuanya, enggak ada. Semuanya ikhwan, azanallahu wa iyyakum jami'an, dimulai dari nol. Jadi jikalau antum sekarang mulai dari nol, sama dengan ana. Perhatikan, antum mulai dari nol itu sama dengan ana. Gak ada bedanya. Antum kira ana juga paham? Enggak, ana awalnya sama seperti antum. Ana masih ingat waktu itu, waktu di pesantren, waktu awal-awal ana masuk pesantren, Masya Allah. Waktu itu kita baru diantarkan oleh orang tua kami. Kemudian orang tua itu pulang. Jadi di dalam itu anak-anak baru semua gitu. Masuklah abang kelas. Oh, bicaranya pakai bahasa Arab, full. Wah, kita jadi minder kan? Wah, Masya Allah, abang-abang itu ngomongnya pakai bahasa Arab. Wah, gimana ya caranya ya? Sempat takut juga kan, Masya Allah, gimana ya? Kayak grogi gitu kan, Masya Allah. Aduh, padahal kami nggak tahu. Rupanya abang itu adalah abang yang bukan orang yang paling cerdas di kelasnya, orang yang lumayan lah gitu, tapi bukan orang tercerdas, artinya orang yang biasa saja ketika itu. Tapi bagi kami yang baru, ikhwanul akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita belum belajar. Semuanya pasti, jikalau antum mau belajar, mau bersungguh-sungguh, insya Allah, yakinlah, insya Allah bisa. Jadi, ana ingin menegaskan kepada antum, ayyul ikhwan, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, ana dan antum semuanya sama. Ana dan antum semuanya sama. Ana tegaskan seperti itu. Jadi antum jangan cemas atau jangan khawatir, nggak bisa, kewalahan, nggak, sama. Sebagaimana nanti antum akan kewalahan, hadhi kaidah sama, persis sama. Hanya saja yang membedakan ketika itu ana
udah duluan belajar dari antum. Sama. Jadi sini ingin Anda motivasi bagi antum, tidak ada nama antum tahu Ustadz Firanda atau Ustadz Abdullah Roy atau Ustadz Fulan. Atau oke lah kita ambil contoh Ustadz Firanda. Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Firanda itu barakallahu fikum, beliau bukanlah orang dari pesantren. Beliau bukan tamatan pesantren. Beliau umum awalnya. Kemudian sempat belajar di UGM. Telat beliau, telat. Kata orang telat. Bukan dari pesantren, bukan dari kecil disekolahkan ke sekolah agama sehingga udah terbayang gitu, mau ini calon dai. Enggak ikhwan. Sempat belajar di UGM. Kemudian beliau kenal sunnah, kenal agama. Kemudian beliau belajar sebentar di Ma'had Jamilur Rahman kalau nggak salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya ke Madinah. Bahkan seangkatan beliau, hafizahullah wa hafizahumullah, banyak angkatan beliau yang mungkin dari pesantren, tapi beliau barakallahu fihi bisa di atas mereka semuanya. Bukan background pesantren ya, bukan background agama sekolahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan untuk beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah inginkan kebaikan untuknya, itu Allah yang menginginkan. Yufaqihu fid din. Allah pahamkan ia kepada agamanya. Nah, itu antum nih, insyaallah nih ya. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala inginkan antum kebaikan untuk diri antum. Allah arahkan antum walaupun antum enggak ngerasa ya. Arahkan gimana Ustaz, kan enggak ada dituntun, enggak. Mungkin itu bawaan dari iman antum. Tanpa terasa antum udah belajar agama aja. Tanpa terasa antum sudah belajar bahasa Arab saja. Itu insya Allah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang sendiri Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menggambarkan bahwasanya barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, bukan Allah kayakan, bukan Allah tinggikan jabatannya, bukan Allah banyakkan ternaknya, bukan Allah banyakkan tokonya, bukan Allah banyakkan anaknya, bukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk engkau, ayyuhal mu'minun, azani wa iyyakum jami'an, Allah hamkan engkau kepada agamamu. Maka bersyukur kita, alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini kita belajar agama, khususnya belajar Al-Quran. Dan lagi motivasi kenapa kita belajar bahasa Arab. Kenapa sih bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Inggris atau nggak bahasa Mandarin atau nggak bahasa Prancis atau bahasa Spanyol, Portugis? Kenapa bahasa Arab? Apa istimewanya? Kan katanya susah bahasa Arab tuh, pakai harokat lagi, ada i'rab, kata orang. Jawabannya ialah tanamkan bahwasanya belajar bahasa Arab erat kaitannya terhadap Islam. Belajar bahasa Arab erat kaitannya terhadap Al-Quran. Belajar bahasa Arab erat kaitannya kepada hadis. Engkau belajar bahasa Arab, engkau belajar qawaid, ketahuilah ayuhal ikhwan, ketahuilah ayuhal tullab, azani Allah wa iyyakum jami'a, ketahuilah engkau sungguh sudah mempelajari bahasa wahyu. Bahasa wahyu lah. Bahasa hadis. Bukan bahasa orang biasa, bukan. Jadi kalau antum belajar bahasa Arab, kalau antum belajar hadis atau belajar bahasa Arab atau belajar qawaid, belajar sharaf, belajar nahwu, semuanya niatkan dirimu untuk mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Niatkan itu. Kalau antum hanya belajar happy-happyan saja, ya belajar kadang enggak,
Kadang ada, kadang enggak, atau sekedar ikut-ikutan kawan karena belajar kawannya juga karena kawannya belajar maka dia juga belajar. Jangan. Engkau belajar bahasa Arab, engkau belajar qawaid, sesungguhnya engkau sudah belajar apa? Belajar apa ya, kawan? Belajar bahasa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar bahasa hadis, bahasa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Belajar bahasa para sahabat. Ana ulang kembali ya, karena mungkin ada yang belum hadir pada orientasi waktu itu. Ana waktu itu pernah mengajar seorang atau 3 orang ibu-ibu waktu itu Ana masih di Ma'had Utsman bin Affan. Di antara mereka udah sepuh ya, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kemudian Ana tanya kepada mereka, "Bu, maaf Ibu, kalau boleh bertanya nih Bu, kira-kira apa sih alasan Ibu mau belajar bahasa Arab? Kenapa Ibu mau belajar bahasa Arab? Apa alasan Ibu belajar bahasa Arab?" Apa kata beliau? "Ustadz, saya memang udah tua Ustadz, sudah lewat umurnya, sudah 60 tahun. Mereka ada lagi yang bilang 55 tahun Ustadz. Tapi kami pengen Ustadz, kami pengen banget. Kami pengen tahu rasanya bagaimana membaca Al-Quran dan saya paham artinya langsung tanpa terjemahan. Pengen Ustadz. Walaupun beberapa patah kata, pengen aja rasanya Ustaz. Kayak rindu aja rasanya, Masya Allah. Itu 60 tahun lah. Masih terbayang sama dia nikmat atau cintanya kepada Al-Quran. Masya Allah. Orang di luar sana ya, atau kalau ada di antara antum yang hobi novel ya, hobi baca novel, kalau misalnya ada di antara kaum muslimin kan, hobi baca novel ini, baca novel apa namanya, novel bahasa Inggris, ada kan di antara orang ada. Kalau bagi mereka lebih dalam rasanya, kata mereka ya, Ana kasih gambaran. Kata mereka lebih dalam rasanya, maknanya baca novel itu kalau kita membaca dengan aslinya. Kan kita bilang, kan bukannya lebih enak bahasa terjemahan? Enggak. Kalau bagi kami, yang kata mereka ya, kok Ana tahu? Karena Ana tanya, kok kenapa engkau baca ini kan? Katanya itu. Kata mereka, lebih dalam rasanya membaca novel itu kalau kita membaca dengan kitab aslinya atau dengan bahasa aslinya. Sastranya itu ada full rasanya. Kalau diterjemah, kadang ada yang dibuang, kadang ada yang ditambahkan demi penyesuaian. Begitu harusnya Al-Quran, ikhwan. Azanillahu wa iyyakum jami'a. Tatkala engkau membaca Al-Quran, tatkala engkau membaca hadis, tatkala engkau membaca kutub para ulama, itu enggak sama rasanya kalau engkau paham bahasa Arab. Enggak sama rasanya, enggak sama. Bisa kita buktikan. Kalau antum bersungguh-sungguh, coba dari sekarang bandingkan diri antum sekarang dengan 4 bulan ke depan, dengan 2 semester ke depan, dengan 2 tahun ke depan. Kalau antum bersungguh-sungguh, nah, kuncinya apa? Bersungguh-sungguh. Tayyib, ana ulangi ya, ikhwanul akhwat azani Allah wa iyyakum jami'a. Maksudnya ikhwan ya. Kalau antum bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Al-Quran ini, sekarang catat ini tanggal berapa sekarang? Catat aja. Sekarang tanggal 17 Juli 2021, hari Sabtu malam atau malam Minggu. Coba catat sekarang. Ikhwan. Ana ingin antum catat, coba bandingkan 4 bulan ke depan. Atau 2 semester ke depan. Atau 3 semester ke depan, atau 4 semester ke depan. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat apa syaratnya? Syaratnya engkau bersungguh-sungguh. Rasakan. Ana insya Allah yakin itu. Coba untuk merasakan.
Ana belum sampai akhir. Tanggal 12 tanggal 12 kayaknya. Nah, di Batam. Ya. Baiknya jangan pakai Lion. Seperti jangan pakai Lion sebenarnya, karena biasanya kalau pakai yang lain bisa cepat biasanya kalau pakai JNT. Oh, siap. Gak bahasa insya Allah. Restu. Ya. Restu Ramadan. Ya. Saya juga Pak. Saya juga Samsuardi. Sama kami dari Batam juga, cuman kata adminnya kemarin dia lupa ngasih resinya itu sama pihak buku itu, jadi belum terkirim. Iya, jadi mestinya belum dikasih katanya, lupa katanya gitu. Apa ikhwan wal akhwat. Tadi Masya Allah sinyal tiba-tiba terputus. Coba Rizky menjadikan anak host. Fiikum. Afwan ikhwan, azanillahu wa iyyakum jami'an. Lagi seru-serunya rupanya tiba-tiba tadi jaringannya off. Tapi nggak apa-apa. Anda pindah jaringan. Jazakumullah khairan. Jadi begitu ikhwan. Jadi Anda ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari jikalau kita bersungguh-sungguh, jikalau kita ingin maju. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 Juli 2021, insya Allah pertemuan pertama hari Sabtu. Insya Allah, jika engkau bersungguh-sungguh, coba lihat 4 bulan ke depan. Coba lihat 4 bulan ke depan. Coba lihat 2 semester ke depan. Tapi dengan syarat al-ijtihad wal hifz. Harus bersungguh-sungguh dan betul-betul serius. Jadi kalau misalnya banyak pun ustadznya, bagus pun ustadznya, seperti Ustadz Mas'ud, seperti ustadz yang lain, atau antum ikut dimanapun, antum ikut kursus atau ikut ma'had, dimanapun itu, bagus pun sekolahnya, bagus pun pengisinya, jikalau tidak dibarengi dengan kesungguhan antum, maka hasilnya tidak terlalu memuaskan. Maka dari sekarang, mari kita bersungguh-sungguh dalam talabul ilmu. Apalagi sekarang ikhwan, azanillahu wa iyyakum jami'an. Dahulu belajar itu tidak punya media seperti sekarang. Belajar itu harus pergi ke rumah guru, harus di sana. Kadang diantaranya jalan, kadang gelap-gelapan, kadang panas-panasan, atau kadang harus pergi ke sekolah, jauh sekolahnya. Kalau nggak ada ustadznya di kampungnya, dia nggak belajar dia. Saya khata dulu begitu kan? Kalau nggak ada ustadz yang mampu mengajar, dia nggak belajar dia. Ya karena nggak ada yang bisa ngajar di kampungnya. Sekarang dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun engkau di negeri yang pelosok sana, walaupun engkau di negeri yang terjauh, selama masih ada sinyal, engkau bisa belajar kepada para asatidzah.
boleh belajar secara rekaman, apalagi belajar secara live. Alhamdulillah di Madinah Salam kita semuanya diajarkan oleh Masya Allah para asatidzah yang minimal hampir semuanya ya tamatan dari Ma'hadil Ulum, tamatan Lipia. Oh Ustaz, di kampung saya nggak ada tamatan Lipia. Sama di kampung Ana juga nggak ada selain Ana. Di kampung Ana misalnya di daerah Ana kan memang di Riau. Ana tinggal di Kandis namanya Kecamatan Siak, Kabupaten Kandis di Riau. Nggak ada ustadznya. Jadi kami kalau ceramah atau taklim, kami datangkan ustadz dari Pekanbaru. Nggak ada ustadznya. Tapi sekarang ikhwan, di Riau, di Maluku, di Papua, di pesisir kata orang, pesisir selatan yang susah sinyal, di Sumatera Barat, selama engkau masih diberikan kesungguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu pula engkau diberikan kesempatan belajar kepada para asatidzah. Maka selalu kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan semua kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya, dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya, kemudahan dalam thalabul ilmi, dengan biaya yang murah ya. Antum kalau belajar di luar itu bayarnya mahal loh. Bisa dibuktikan. Belajar antum di BISA itu berapa bayarnya sebulan? Kadang 200.000, kadang 300.000. Itu per bulan. Per bulan. Bukan per semester, per bulan. Alhamdulillah di Madinah Salam kita subsidi dan hanya infak 125 saja. Itu per semester. Per semester. Jadi dengan segala kemudahan dari Allah, fasilitas, ada Zoom, ada sinyal, ada ustadz yang mumpuni, ada biaya yang terjangkau, maka kita selalu ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kira-kira dengan semua yang Allah sodorkan, kira-kira nikmat mana lagi yang patut kita tidak syukuri. Itu sebagai renungan dan pengingat bagi kita semuanya agar kita bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Karena biasanya ikhwan, penyakit lama ya Masya Allah, sebagai pengingat juga bagi anak semuanya dan antum semuanya dan ikhwan, azanillahu wa iyyakum jami'ah. Awal-awalnya kita mungkin semangat. Awal-awalnya semangat kita seperti menggebu-gebu. Semangat kita seperti menggebu-gebu. Sehingga timbul rasa betul-betul ingin mengais semuanya. Betul-betul ingin mengambil semuanya. Seakan-akan kita kalau bisa sekarang aja Ustaz semuanya Ustaz. Saking cintanya kepada ilmu. Saking inginnya kita belajar. Tapi biasanya ikhwan, azanillahu wa iyyakum jami'an, di pertengahan nanti ya. Di pertengahan, di sana ada namanya waswasus syaitan. Waswas syaitan. Ada aja nanti tuh. Tah sibuk lah, padahal dia nggak sibuk. Tah malas lah, padahal kalau yang lain, perkara lain dia nggak malas. Tah banyak acara, padahal kalau pas acara lain, dia nggak ada acara. Nanti biasanya akan ada namanya seleksi alam. Oh, Ustaz, apa Ustaz seleksi alam Ustaz? Kayak teori-teori aja Ustaz. Nah, ini bukan teori. Ini adalah pengalaman. Begitupun di pesantren ada namanya seleksi alam. Awalnya ramai, ya kalau memang jiwanya memang tidak niat belajar, nanti akan keluar sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara ini, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa futur, dari rasa malas. Itu wajar ya, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi itu harus antum lain, harus antum kalahkan, harus antum lawan. Kalau antum turuti, gini ya, Al-Ustadz Mas'ud, anda kasih contoh ya, Al-Ustadz Mas'ud, hafizahullah.
karena beliau adalah guru kita mengharapkan kesembuhan untuk beliau. Kalau beliau memperturutkan hawa nafsunya, misalnya tidur-tiduran, nggak mau belajar, nggak mau ini, maka beliau nggak akan jadi seperti Ustaz Mas'ud. Kalau hanya memperturutkan, misalnya main, tidur dan yang lainnya, beliau nggak akan jadi seperti ini. Atau kayak Ustaz Firanda misalnya, kalau beliau hanya memperturutkan malas, lelah murojaah, lelah, capek murojaah, capek. Kalau seperti itu, nggak mau murojaah, yakin beliau nggak akan jadi seperti sekarang. Tapi karena beliau bersungguh-sungguh, beliau bermujahadah, jadilah beliau seperti sekarang ini. Jadi motivasi buat anda sekalian dan antum semuanya, mari kita bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmu. Ada rasa malas, ada rasa bosan, mari kita melawannya. Karena tidak ada seorang penuntut ilmu pun pasti akan diuji dengan penyakit itu. Pasti akan diuji dengan afwan. Jadi apapun, bagaimanapun seseorang, entah dia pendiam, entah dia suka main, entah dia suka jalan-jalan, pasti nanti akan diuji dengan penyakit futur atau malas atau lemah semangat. Maka selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa thalabul ilmi dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu, apalagi ilmu bahasa Arab, apalagi ilmu syar'i, khususnya di Ma'had Madinah Salam. Barakallahu fiikum. Adapun buku yang akan kita pelajari akan ditampilkan. Ini yang akan dipelajari oleh Ustaz Mas'ud. Bukunya Lisanun Arabi. Sekarang udah murni cetakan Madinah Salam. Ini Madinah Salam. Ini bukunya. Lisanun Arabi. Ini buku ditulis oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Mas'ud Mahmud, sebagai pembina dari Ma'had Madinah Salam dan pembina juga di Yayasan Madinah Salam bersama anak. Ini adalah bukunya. Kemudian isinya bagaimana Ustaz? Isinya begini, ini isinya. Itu buku, itu cover, ini isinya. Nanti bukunya insya Allah akan antum pelajari bersama beliau, Al-Ustaz Mas'ud Mahmud Hafizahullah. Ini bukunya dicetak, ditulis oleh beliau, Mas'ud Mahmud Hafizahullah. Bukunya berwarna ya, berwarna. Jadi mungkin tidak ana masuk dulu kepada buku, alangkah baiknya antum memulai buku dengan pengajar resminya, yaitu Al-Ustaz Mas'ud Mahmud. Kenapa kita memilih ini? Karena bukunya sangat mudah ya. Kosakatanya adalah yang sering kita jumpai di keseharian atau di kelas atau di rumah. Sangat mudah. Ana melihat buku ini tidak terlalu bertele-tele ya, jelas ya. Kaedahnya jelas dan tidak terlalu perpanjang-panjang. Dan lagi buku ini memang cocok untuk para tamhidi atau para pemula. Dan selain kaedah, selain latihan, selain mufradat, ada kaedahnya. Kaedahnya sengaja dibuat dengan bahasa Indonesia agar memudahkan bagi antum semua. Ini kaedahnya. Contohnya hadza untuk mudzakkar, hadhi untuk muannas, semuanya. Ini ada 10 wahdah. Wahdah itu unit. Insyaallah bersama Ustadz kita Al-Ustadz Mas'ud Mahmud kita akan mempelajari buku ini. Dan kami juga mengharapkan pada antum semuanya, mari kita doakan beliau Al-Ustadz Mas'ud Mahmud, semoga beliau diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau bisa mengajar kita semuanya di Zoom di Ma'had Madinah Salam. Biasanya ikhwan, belajar bersama beliau itu kalau enggak di Ma'had Babus Salam, kalau enggak di Roja. Kalau di Roja itu boleh belajar kapanpun, misalnya tiap Rabu malam atau malam Kamis. Tapi kan enggak semuanya berkesempatan nanya. Kalau mau nanya telepon dulu di Roja, karena kan live TV. Dan itu antum tidak bisa pastikan apakah antum boleh nanya apa enggak. Karena kan dia rebutan telepon.
Tapi di sini di Zoom ini antum bisa berkesempatan belajar bersama beliau. Padahal sebelumnya mungkin antum hanya bisa melihat dari TV, dari roja, dari radio misalnya. Tapi bersama beliau antum bisa belajar dan menyimak live ya, bukan rekaman, live. Antum live bersama beliau. Masya Allah, Ustadz besar antum live setiap pekan ya. Maka banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan beliau dan para ustadz yang lain semoga diberikan kesembuhan dan dijaga dari wabah ini, dan kita doakan juga kaum muslimin jami'an semoga terlepas dari wabah ini dan kita belajar sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jikalau ada silakan raise hand. Jikalau tidak mungkin bisa di chat. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya silakan pakai isyarat tangan, nanti akan Anda bukakan mic-nya untuk antum semuanya. Chris Wibowo, tafadhal Bapak Chris Wibowo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan kalau tipsnya biar tidak cepat bosan kalau menghafal mufradat hadis itu gimana ya Ustaz? Ya, tips Ustaz, bagaimana Ustaz supaya kita nggak bosan menghafal mufradat Ustaz? Tipsnya gini lah, karena tip yang paling mudah ya, Masya Allah. Yang paling mudah, ingat, sekarang engkau belajar apa? Ini bukan misalnya bahasa Melayu apa, wahai fulan, sekarang engkau belajar apa? Sekarang Bapak belajar apa? Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa para ulama, bahasa para sahabat. Jadi kita ingat, berarti setiap usaha yang saya keluarkan, setiap menit yang saya buang untuk belajar, sesungguhnya aku ingin belajar bahasa wahyu. Jadi ingat, ya Allah, niatkan di dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis sebagai pahala. Jadi kalau belajar bahasa Inggris atau bahasa ini itu baik ya. Bahasa Inggris itu bagus kalau buat dakwah bagus. Tapi zatnya bahasa itu nggak ada pahalanya. Karena kan mubah, hukum belajar bahasa Inggris hukumnya mubah. Kecuali kalau entah kita pakai untuk berdakwah baru bernilai pahala. Tapi kalau bahasa Arab, bahasanya itu udah bahasa Al-Quran. Maka niatkan untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Tapi kalau cuma hobi aja, atau cuman mau jadi penerjemah, atau cuman mau rame-ramean atau rame-ramein, atau ikut-ikutan, rugi. Habis waktu, habis umur, tapi nggak ada pahala. Jadi selalu ingat motivasi bahwasanya kita belajar bahasa wahyu, kita belajar bahasa hadis, kita belajar bahasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Kemudian Bapak Samsuwardi, tafadhal Bapak Samsuwardi. Tafadhal, silakan Bapak Samsuwardi. Nggak jadi sepertinya tidak jadi bertanya. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya berkaitan tentang tafadhal Bapak Samsuwardi. Tafadhal Bapak Samsuwardi. Tayyib. Ya Ustaz, dah kedengaran Ustaz ya? Dengaran Pak. Oke, bismillah. Saya Samsuwardi Ustaz dari Batam. Jadi kebetulan Batam? saya dari Batam Pak. Dari mana? Batam. Batam, Masya Allah, Kepri. Iya, Kepri. Syukur Ustaz atas waktunya. Saya kebetulan seorang guru, Ustaz, guru bahasa Inggris. Masya Allah. Nah, cuman saya memang setahun terakhir ini sangat tertarik sekali dengan bahasa Arab. Karena juga udah ikut kursus 1 tahun.
Kalau mungkin basic kosakata mungkin sudah bisa. Cuman saya pingin sekali bisa berbicara layaknya saya seperti bahasa Inggris gitu. Apakah kalau misalnya di sini itu nanti bisa tercapai gitu. Dan saya juga berharap di Madinah Salam ini sampai S1 gitu. Jadi yang tidak tanggung-tanggung kalau kita menuntut ilmu. Karena saya memang orangnya suka tantangan kalau kita ada ujian, kalau ada hasilnya tuh saya kan seperti itu, yang ada rule yang jelas macam kita kuliah gitu. Jadi mungkin itu aja. Apakah di sini nanti ada kecepatan kita untuk bisa lancar berbahasa Arab kalau kita sungguh-sungguh gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Allahu yajzikum khairan. Tentu tatkala kita belajar di Madinah Salam, insya Allah sebagaimana tadi anak katakan, kita akan bagi grup itu ke grup-grup kecil. Di sana nanti akan kita umumkan misalnya tugas dan yang lainnya, dan kita tunjuk 1 orang atau 2 orang menjadi wakil dan ketua di grup tersebut. Nanti di sana akan ada juga evaluasi. Kalau dulu nggak ada, kalau semester lalu grupnya udah grup gitu aja, grup link kajian ujian, sepertinya agak kurang. Jadi melihat pengalaman yang udah, maka kami buat ada evaluasi. Jadi nanti di grup itu misalnya ya Bapak Samsuwardi dan Bapak Nurmawan misalnya, Masya Allah, barakallahu fiikum, sebagai ketua kelas misalnya. Jadi gitu nanti akan ada evaluasi hafal hadis atau bahasa Arab begitu. Jadi insya Allah yang pertama tentu kita semampunya mengajarkan. Tapi itu tentu juga belajar, apalagi kita belajar cuma sekali sepekan ya. Kalau di pesantren, karena belajarnya setiap hari, 3 bulan tuh udah ngomong pakai bahasa Arab atau 2 bulan. Itu di pesantren. Karena kan belajar setiap hari bahasa Arab, mulu kerjanya. Pelajarannya. Begitu di pesantren. Itu kalau anak-anak pesantren itu begitu mereka tuh. Bahasa Arab, pagi, siang, malam bahasa Arab. Ya nggak heran kalau 2 bulan, wajib bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab, dikasih hukuman. Apa hukumannya? Botak. Kalau di Sumatera begitu, hukumannya dibotak. Jadi dia takut kalau nggak bahasa Arab, otomatis terpaksa. Tapi karena kita baru belajarnya setiap pekan atau 1 kali, tentu itu butuh evaluasi dan mujahadah lebih kuat lagi. Maka nggak bisa disamakan dengan pesantren. Walaupun kita berharap seperti itu, maunya seperti itu. Tapi insya Allah Pak, dengan berjalannya waktu, apalagi tamhidi, kalau tamhidi ini betul-betul ada perbedaan mencolok ketimbang mustawa awal dan mustawa tsani. Mustawa tamhidi itu, jujur anak katakan, ada namanya uktimia dan yang lain, itu betul-betul beliau dan tim itu betul-betul berusaha betul-betul fokus, karena antum dari awal kan, kebanyakan dari awal pun ada yang udah belajar bahasa Arab dari awal, tapi itu betul-betul perlu perhatian khusus. Tambah lagi antum udah rela mengeluarkan infak antum, karena nggak mungkin kan disia-siakan seperti itu. Walaupun kami juga di mustawa awal dan mustawa tsani ada juga grup kecil, ada juga ketua kelasnya, ada juga evaluasinya. Tapi karena kita mustawa tamhidi, maka kita lebih lagi butuh kepada pengawasan dan pengayoman. Jadi nanti seperti itu Bapak, awal-awal mungkin kita butuh ekstra lagi. Tapi semoga dengan adanya grup kecil ini nanti bisa kita tugaskan. Tapi beginilah, ada satu yang menarik ya. Kalau nanti ada tugas misalnya, tolong dikerjakan. Masalahnya gini, dia berharap, dia nanya gitu, Ustadz, apa standarnya Ustadz, apa yang kami dapat dari belajar di Madinah Salam? Oh ini standarnya gini. Tapi dia PR nggak ngerjain, tugas nggak ngerjain, hafalan nggak dihafal. Kira-kira adil nggak tuntutannya? Kira-kira sesuai nggak dengan tuntutannya? Nggak sesuai karena nggak adil. Makanya nanti kalau ada tugas kan kita antum punya 5 jam tapi 4 pelajaran. Lisan Arab, Nasyi'in itu bahasa Arab dua-duanya lah. Lisan Arab, Nasyi'in itu bahasa Arab itu. Tambah tambah ABY 2 jam itu. ABY 2 jam jadi antum 4 jam. Lisan Arab, Arabian Nasyi'in, ABY 2 jam, kemudian hadis.
Jadi 4 jam ini bahasa Arab. Jadi mari nanti kalau ada tugas, ada himbauan dari para ustadz, mari bersungguh-sungguh. Tapi tentu gini, Ana terapkan juga kepada kita semuanya, kalau kita niatkan untuk memahami Al-Quran, atau minimal walaupun terbata-bata, niatkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu niatkan. Kenapa ditekankan? Karena itu yang bernilai pahala. Kalau niatnya hanya kosakata, hiwar, bincang-bincang, itu nggak dapat pahala. Itu namanya mubah, boleh. Sama kayak bahasa Inggris, boleh, mubah. Boleh antum belajar bahasa Arab, boleh belajar bahasa Inggris. Tapi kalau antum niatkan diantaranya untuk memahami Al-Quran, supaya paham Al-Quran, supaya paham hadis, maka di sana akan dapat nilai plus nanti insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ana pindah kepada Bapak Nurmawan. Tafadhal Bapak Nurmawan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Taruh dulu Ustaz. Nama Anda Nurmawan. Jadi amanahin ketua kelas untuk Tamhidi 3. Masya Allah. Semoga amanah. Wa jazakumullahu khairan. Iya, mohon dukungan teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Itu baru Pak. Jadi semester lalu itu nggak ada program ketua kelas. Iya. Ada program grup kecil nggak ada. Tapi karena kita meningkatkan, karena kita kan istilahnya kalau mau maju itu harus ada perbaikan, harus ada evaluasi. Tapi kami lihat sepertinya kita butuh yang mengayomi para tulab dan para talibat. Maka kita pecah lagi grupnya, grup kecil. Bukan berpanjang-panjang ya, bukan Ustaz banyak grup. Memang banyak grup, tapi disitulah letak antum fokus tuh. Ya, bismillah insyaallah. Silakan Pak, barakallahu fikum. Iya, pertama alhamdulillah latar belakang memang sudah pernah belajar bahasa Arab Ustaz, langsung sama Ustaz Mas'ud Mahmud. Saya waktu itu ya 3 tahun dengan Ustaz Mas'ud Mahmud di Aliyah Al-Hikmah. Alhamdulillah setelah itu mungkin nggak ketemu lagi dengan beliau karena kesibukan kerja hampir 15 tahun di perbankan. Maka ini mudah-mudahan setelah keluar perbankan pengen belajar bahasa Arab, ternyata bahasa Arabnya udah hilang lah, udah kebanyakan ribanya di bank. Insyaallah Pak, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segalanya insyaallah dengan taubat. Amin insyaallah. Jadi terakhir kerja di bank itu 2019, insyaallah bismillah lah. Pengen belajar lagi, kemudian mengenang masa lalu, khususnya di masa-masa aliyah, akhirnya bisa ketemu lagi, bisa disambung lagi dengan Madinah Assalam nih. Alhamdulillah semoga bisa belajar dengan Ustadz Mas'ud, dan saya juga belum pernah ketemu lagi semenjak aliyah dengan beliau. Semoga ini jadi silaturahim dan mohon doa semua. Insya Allah istiqomah bisa belajar bahasa Arab kembali. Amin. Karena udah bisa sebenarnya dahulu, bahkan sempat belajar di Libya sebentar, tapi setelah itu nggak lanjut lagi. Gitu Ustaz. Makanya pengen belajar ulang lagi dari awal lah. Dari awal karena sama sekali hilang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semua yang ada di sini, ya mungkin kita udah tidak tua, sudah nggak muda lagi lah, khususnya saya gitu kan sudah 38 tahun. Tapi Pak, jangan salah Pak. Ya. Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau baru mau belajar secara fokus dan serius itu umur 40 tahun. Tapi lihat beliau di antara ulama yang besar. 40 tahun itu Imam Nawawi udah wafat. Beliau 40 tahun baru mau belajar. Al-Imam Ibnu Hazm, Abu Abdillah Ibnu Hazm. Tapi dengan kesungguhan. Halo? Yang kosong ya, yang nggak ada tanggung jawab. Tapi tentu dengan kesungguhan dapat. Tapi istilahnya kalau belajar itu nggak ada namanya telat. Kalau telat istilahnya nanti alasannya nggak mau belajar, telat. Ya, yang ada cuman mau belajar apa enggak. Ya. Mau belajar insya Allah dapat, insya Allah. Amin insya Allah. Amin insya Allah, mohon doanya.
Yang terakhir Ustaz, mohon salam dengan Ustaz Mas'ud. Ya, dulu hampir dengan bersama-sama dia lah. Itu dia tinggal di Keramat dan sempat pindah, kita bantu beliau bareng-bareng. Sebenarnya kangen luar biasa karena setelah Alia nggak ketemu udah hampir, mungkin Alia lulus 2002 sampai sekarang sekitar 20 tahun ya, 19 tahun tidak ketemu dengan beliau. Iya. Mungkin sama kayak usia Antum Ustaz ya. Ya, gimana Pak? Ya mungkin seusia Antum Ustaz ya. Ya, kita doakan beliau semoga beliau Ustaz Mas'ud, mertua Ana diberikan kesempatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, kalau fit beliau insyaallah beliau akan segera mengajar antum semuanya. Amin. Beliau gini lah, beliau itu istrinya Aisyah ya Ustaz ya? Gimana Pak? Antum suaminya Aisyah. Iya, sahih. Aisyah. Iya, saya suaminya Aisyah, anak keempatnya beliau. Iya, dulu sering dibawa ke sekolah tuh. Saya juga sering gendong dia waktu kecil. Mungkin sekitar 2 tahun. Boleh Pak, nanti kalau kita di Jakarta, kalau keadaan membaik, Anda kan sekarang masih di Riau. Kalau keadaan membaik, bolehlah kita silaturahmi insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Mohon doa juga, mudah-mudahan anak-anak juga sekarang di pesantren, mudah-mudahan istiqomah. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya, niatnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau jalan menuju agama dan bisa ke Madinah atau lanjut setelah itu insyaallah. Amin. Jazakumullah Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya, itu aja, terima kasih. Insyaallah kita istiqomah semua teman-teman sekalian yang ada di khususnya di Tahmidi 3. Mari sama-sama kita belajar, kita bersungguh-sungguh lah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berpindah kepada Bapak Muhammad Rifai. Tafadhal Bapak Muhammad Rifai. Bismillah. Assalamualaikum. Nanti Bapak Tion dan setelahnya Bapak Abu Amir insyaallah. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama Muhammad Rifai. Dari mana Bapak? Dari Jayapura Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Lihat itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Jayapura. Jayapura di mana, Pak? Di mana, Pak? Jayapura, Papua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada Bapak Muhammad Rifai. Silakan Bapak Muhammad Rifai. Nah, Ustaz. Ini Ustaz boleh diberikan kiat-kiat dalam menghafal khususnya hadis bagi anak pemula ini biar mudah begitu. Mungkin dari segi waktunya atau metodenya seperti apa begitu Ustaz? Kiat-kiat untuk belajar gitu ya, menghafal di pemula gitu? Ya, nah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jazakallah. Bapak nggak yang ketika itu nanya ke saya boleh di-share nggak Ustaz ke grup Papua Mengaji? Oh bukan Ustaz, itu ikhwan yang lain. Iya, waktu itu ada yang chat saya gitu kan, Ustaz boleh nggak Ustaz di-share ke Papua Mengaji? Boleh lah, masa nggak boleh? Malah kita senang gitu kan, saudara kita yang di Papua Timur, Masya Allah, belajar kan, semoga Allah Subhanahu wa para mereka dan banyak para da'i nanti insya Allah pulang ke Papua menjadi da'i ad-da'iyah ilallah tabaraka wa ta'ala. Jadi kiat-kiat dalam menghafal, kiat-kiat dalam belajar yang pertama, sebelum memulai pelajaran, ini untuk mengikat ya, karena ilmu itu kan ibarat buruan, jadi harus diikat. Sebelum dimulai pelajaran harus dibaca-baca. Misalnya contoh ini. Bagi yang udah punya kitabnya dibaca-baca aja dulu, baca-baca, ini kan baca-baca. Misalnya gini kan. Dibaca-baca, kalau bisa dihafal langsung. Ini kan kita belum mulai ini pelajaran ini dihafal. Kitab, qalamun, pena. Dihafal. Jadi qabla dirasah naqra atau al-qira'atu qabla dirasah. Jadi sebelum kita belajar, kita baca dulu. Ini kan kita baca, habis itu kita baca nih kan. Ada yang kurang-kurang paham, baru ketika ustadznya menjelaskan, oh, tuh. Jadi antum pahamnya 2 kali. Ketika antum paham sekali, paham bersama ustadz. Itu lebih rasanya ketimbang antum cuma paham sekali. Nanti lupa lagi nanti tuh. Ya, itu pertama Pak. Jadi Bapak Muhammad Rifai, al-qira'ah qabla dirasah. Kita harus baca sebelum belajar. Yang kedua,
Al-muraja'ah ba'da dirasah. Setelah belajar harus dimurajaah. Masalahnya penyakit kita di Indonesia atau para penuntut ilmu umumnya, kalau udah belajar itu nggak pernah murojaah, nggak pernah diulang. Ulangnya kapan nanti ujian? Ya wajar saja pas ujian pontang-panting hafal pagi siang malam, karena nggak pernah diulang. Nah, jadi sarannya kepada kita semuanya, kalau kita habis belajar tuh diulang. Contoh begini, contohnya Anda kasih contoh ya, Masya Allah. Contohnya ini kan udah dipelajari bersama Ustaz Mas'ud contohnya. Ini berarti ini kan kayaknya udah antum coret-coret kan, ini coret-coret sini misalnya kalau membutuhkan. Ini kaedahnya antum pelajari. Jadi setelah antum belajar diulang lagi. Nah, jadi harus dibaca sebelum belajar dan dimurojaah setelah belajar. Baru setelahnya kerjakan tugas-tugasnya dan lakukan permintaan-permintaannya. Contohnya hafal mufradat dihafal, karena bahasa Arab itu bahasa orang asing. Gimana kita mau belajar bahasa Arab kalau kita nggak mau menghafal? Masalahnya gini, dia mau pandai bahasa Arab, tapi nggak mau menghafal kosakata orang. Terus gimana dong cara kita bicara pakai bahasa Arab? Contoh begini, dia mau bisa bahasa Jawa, tapi dia nggak mau menghafal kosakata orang Jawa. Kira-kira bisa nggak? Mustahil bisa. Atau saya nih mau ngomong pakai bahasa Papua nih atau bahasa Maluku, tapi saya nggak mau belajar. Saya mau bisa aja, hafal lah mufradatnya. Nggak mau. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira kalau jujur ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira bisa nggak orang belajar bahasa asing tapi nggak mau menghafal kosakatanya? Nanti wajar aja kan udah belajar bab 10, bab 8, bab 9, nggak bisa. Karena kita nggak ngafal sebelumnya. Jadi setiap belajar baca kosakatanya, setelah belajar hafalkan kosakatanya. Jadi sebagai saran ini kan ada sekitar 21 kosakata nih. Ini kan satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan dikali 3 21 nih ini. Ini kan 21. Jadi jangan untuk menghafal sekali duduk, jangan. Bagi-bagi waktunya, misalnya 1 hari 3 atau 4 kah, 5 misalnya, itu enggak susah. Kitab artinya kitabun arti kitab, qalamun pulpen. Atau mungkin antum bisa menghafal 1 hari itu 5. Coba. Kita punya sholat 5 waktu. Apa enggak mungkin antum enggak bisa menghafal qalamun satu kata ya? Qalamun setiap zuhur misalnya antum tadi dari zuhur ke asar, qalamun pena. Mustahil nggak kita menghafal itu? Kalau tiap satu sholat, satu kosakata. Mustahil nggak? Nah, ikhwan, Anda mau tanya, kira-kira mustahil nggak? Ada nggak yang susah menghafal satu kosakata dalam satu sholat? Pagi itu subuh tuh, dari sampai pagi sampai zuhur. Kira-kira menghafal kitab susah nggak? Nah, ainal ijabah ya ikhwan, mana ijabahnya? Coba ditulis, Anda pengen tahu jawabannya, Anda pengen aktif juga. Nah, mana ijabahnya? Mana jawabannya? Jawabannya di chat. Kira-kira kalau setiap sholat antum dituntut atau antum menghafal satu kosakata, itu kira-kira sulit nggak bagi antum? Misalnya gitu, mufradat, misalnya kitabun dari subuh sampai zuhur, kira-kira sulit nggak? Iya, ini udah hafal. Ya, ini bisa hafal ya. Misalnya kalau yang lain, misalnya kayak mimhatun. Sulit nggak? Misalnya mimhatun itu antum hafal dari zuhur ke asar. Mimhatun papan tulis, mimhatun penghapus. Sulit nggak? Nggak sulit. Tapi masalahnya kalau nggak niat belajar itu sulit aja semuanya. Ini ya, kalau nggak niat belajar itu sulit aja semuanya. Ilmu itu kayaknya sulit aja semuanya. Padahal enggak. Maka saran juga caranya adalah hafalkan satu kosakata setiap sholat. Ini ada 21 kosakata. Jadi kalau antum menghafal 1 hari itu 5, antum dalam 5 hari antum udah hafal. 5 hari udah hafal. 2 hari antum bisa murojaahnya, mengulang-ulangnya pelajaran itu. Nah, begitu. Itu
beberapa tips menghafal mufradat. Tapi jangan begini, maunya ini mau kosakata ada 21 kosakata. Tapi mau dihafal 10 menit. Yang enggak hafal-hafal, aduh, pusing Ustaz. Pening palaku Ustaz. Enggak hafal-hafal. Ditanya, emang kamu ngafalin gimana? Ini Ustaz, saya udah hafal 10 menit Ustaz. Enggak ada yang masuk Ustaz. Apa mana kamu hafal? Semuanya Ustaz. Ya susah. Ya susah ikhwan wal akhwat. Karena ini kan bukan bahasa antum, bukan bahasa kita. Maka hafallah dengan jurus dulu. Apa namanya? Dengan jurus, hafalnya dengan jurus. Seperti itu. Jadi kalau ada tips ya begitu. Kalau antum kesusahan, aduh Ustaz, susah Ustaz. Banyak kali kosakatanya Ustaz. Ya udah kalau gitu udah hafalkan satu kosakata satu sholat. Insya Allah dijamin, insya Allah kalau antum bersungguh-sungguh hafal. Tapi kalau antum suruh hafal 21 sekali duduk, dijamin kesulitan sebagian. Kecuali kalau memang otaknya encer. Barakallahu fiik. Jadi itu beberapa tips ya dalam belajar dan menghafal kosakata. Begitupun hadis. Hadis Ustaz panjang Ustaz. 3 baris Ustaz. Susah ngafalnya gini ya. Anda kasih contoh. Misalnya hadis ya, Anda kasih contoh. Ini motivasi aja kepada antum. Mana hadis Anda buka dulu buku hadis. Hadis. Ini. Hadis ya, Anda kasih contoh ya, bagaimana kita menghafal. Ini contohnya misalnya ini kan buku hadis mustawa awal. Tapi nanti kalau misalnya hadisnya begini, Ustadz, aduh Ustadz, Masya Allah Ustadz, panjang Ustadz. Udah dipotong-potong aja. Yang pertama, pagi misalnya antum hafal an Alqamah bin Waqqasin qala sami'tu Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja dulu. Itu diulang-ulang dulu sampai siang. An Alqamah bin Waqqasin qala sami'tu Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja diulang dulu. Jangan dipanjang-panjang. Kalau panjang Ustaz udah agak susah Ustaz. Oke, agak susah. Dari ini kita mulai. An Alqamah bin Waqqas qala. Jadi antum hafal satu baris dulu. Kalau udah lancar baru hafal semuanya sekaligus seperti itu. Iya, niat belajar itu berpengaruh terhadap kemudahan antum yang Allah berikan dalam thalabul ilmu. Masalahnya ada orang gak niat. Misalnya kayak hanya sekedar remeh-remehan atau ikut-ikut kawan sehingga dia kayak gak niat belajar. Murojaah kagak, membaca enggak, tugas enggak dilaksanakan, ditanya enggak dijawab. Nah, maunya paham, maunya Ustaz, parah nih Madinah Salam nih. Udah 4 bulan saya belajar, enggak bisa apa-apa. Masalahnya kita enggak belajar gitu istilahnya. Kadang-kadang ada gitu Pak. Nanti Bapak jangan heran ya. Jangan sampai gitu-gitu juga kita. Kadang orang itu enggak sesuai dengan realitanya, dia memprotes itu. Wah, ini salah 4 bulan saya belajar enggak dapat apa-apa. Masalahnya Bapak ngafal enggak? Kagak. Masalahnya Bapak ngerjain tugas enggak? Enggak. Masalahnya Bapak ikutin enggak instruksi? Kadang-kadang. Terus Bapak mau paham. Nah, masalahnya kan Bapak tidak mengikuti instruksi dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Anda pindah sekarang kepada Bapak Tion Sutiono. Tafadhal Bapak Tion Sutiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Perkenalkan, nama Ana Sutiono, biasa dipanggil Tion. Domisili Bandung. Masya Allah. Ketua kelas grup Ikhwan 2, Ustaz. Masya Allah, mustawa kelas grup 2 ya, Masya Allah. Iya. Begini Ustaz, kan harus menghafal bahasa Arab, lisan bahasa Arab kan kaidah-kaidah itu kan, terus menghafal hadis. Nah, Ana kan suka pikiran Ana suka berpikir
bahwa anak bisa nggak gitu menghafal bahasa Arab, terus hadis, terus anak-anak suka store hafalan nih, hafalan Quran. Apakah bisa gitu semuanya itu dijalankan bebarengan gitu? Suka Nah, anak itu dia tadi Anda katakan, kita pakai jurus bertahap. Kita kan punya 5 hari kosong. Kosong nggak 5 hari? 6 hari malah. ya, iya maksudnya suka ada pikiran seperti itu gitu. Iya itu Ustaz. Pak. Ya, itu wajar kata orang. Bisa enggak? Banyak yang kamu hafal. Bisa, insya Allah bisa. Kita kan Terus- punya waktu 7 hari. Kita belajar ya mungkin cuma 5 jam. Taruhlah kerja kan. Kerja itu paling berapa, misalnya 1 hari berapa jam. Dan kerja pun sebenarnya kita bisa curi-curi waktu kan. Misalnya pas istirahat kita menghafal, pas murojaah dan yang lainnya. Itu kita bisa memurojaah. Tapi masalahnya memang benar kata Nabi SAW di dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai dari mensyukurinya, lalai dari mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Kalau boleh jujur, berapa jam kita tidur, berapa jam kita kerja? Itu jujur. Tidur berapa jam, kerja berapa jam. Terus kosongnya berapa jam? Nah, coba bandingkan waktu kosong itu sama waktu kerja. Coba bandingkan. Banyak sebenarnya. Cuma masalahnya kita kan menyibuk-nyibukkan diri. Sibuk inilah, sibuk itulah. Tapi tentu pertama kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha semampunya. Kalau sudah berusaha semampunya, udah bermujahadah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahaduna lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jikalau mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersungguh-sungguhnya bagaimana dulu gitu kan? Kadang Ustaz bersungguh Ustaz. 1 hari itu Ustaz, saya menghafal Ustaz. Capek Ustaz. Kurang tidur saya Ustaz. Hari kedua menghafal enggak? Enggak Ustaz, karena capek kemarin. Hari pertama masih capek. Hari ketiga? Enggak Ustaz, masih capek Ustaz. Masih pegal-pegal Ustaz. Karena begadang saya Ustaz. Hari keempat ada dikit. Hari kelima dikit juga. Terus gimana jadinya? Makanya kan jangan sampai kita salah jurus. Karena orang terlampau semangat, tapi salah jurus. Dia hafal, begadang dia ngafal, hafal. Besoknya tidur. Besoknya lagi pegal. Berarti banyak liburnya daripada menghafalnya. Nah, jadi tidak perlu kita press atau kita tekan betul otak itu. Cukupkan kapasitas istirahat dan bekerjanya. Jadi waktu belajar kita belajar, waktu bekerja kita bekerja. Jangan sampai kita kadang disilaukan dengan semangat 45 ya, awalnya kan 45, Masya Allah. Di mana-mana begitu ya, orang kalau awal-awal belajar, semangat betul. Belajar apapun itu. Nanti, lelah, capek, bosan. Nah, maka jangan sampai kita seperti itu. Jadi tentu kita berusaha. Tentu bertahap. Karena kan kita ini adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya Ustaz berjuang di jalan Allah? Iyalah. Kita belajar bahasa Al-Qur'an. Secara tak langsung engkau sedikit-sedikit engkau berusaha menjaga Al-Qur'an. Karena pakai bahasa Arab. Coba bayangkan kalau di dunia ini nggak ada orang pakai bahasa Arab. Kira-kira Al-Qur'annya masih ada nggak? Kira-kira Al-Qur'an misalnya terjaga nggak? Enggak. Karena di antara Allah Subhanahu wa taala menjaga itu ada para ulama, ada para ahli tafsir, ada para ahli qiraat, ada para orang Arab. Walaupun itu hampir mustahil ya, berat gitu kan.
Coba kalau misalnya nggak ada orang di dunia bahasa Arab, mati semuanya misalnya. Kira-kira Al-Quran masih ada nggak? Ya dirubahlah sama mereka. Nah, itu dia. Makanya secara tak langsung, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami benar-benar akan menjaganya. Di antara menjaganya ialah dengan menjaganya bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Karena orang kalau paham bahasa Arab nggak gampang dibodoh-bodohi oleh orang misionaris. Banyak orang-orang misionaris belajar agama, belajar Arab, belajar Islam, datang ke pelosok yang tidak tahu, nggak ada ustadz, nggak ada orang yang bisa bahasa Arab, dibodoh-bodohin orang-orang di sana. Pakai kalung, pakai gambar, Abana, Bapak kami, siapa? Yesus apa gitu kan? Yesus apa kan? Yesus Abana, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, ada itu Pak. Kok bisa terjadi? Karena di kampung itu nggak ada yang bisa bahasa Arab. Nah itu salah satu menjaga agama itu. Coba kalau di kampung Bapak tidak ada bahasa Arab, datanglah orientalis, sosok Islam, bawa ini atribut Islam, tiba-tiba dibuatlah Yesus pakai bahasa Arab. Kata orang kita, Masya Allah nih, Quran. Masya Allah nih. Padahal dia berdoa. Yang didoa Yesus minta ke Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ke berhala-berhalanya. Nah, maka penting bagi kita memotivasi diri terus belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ada lagi Bapak Tian? Ada Ustadz, ini alhamdulillah Masya Allah Ustadz, anak kan waktu luangnya banyak, pekerjaannya kan banyak menunggu gitu. Godaan terberatnya itu Ustadz, mengantuk Ustadz ketika kita merojaah atau menghafal. Itu dia. Apalagi, coba bayangkan kalau misalnya Anak kalau misalnya Anak mengantuk terus Anak tidur, Anak nggak ngajar antum sekarang. Karena aduh ngantuk banget nih. Ya Allah, nggak kuat matanya. Terus anak turutin, setiap belajar ngantuk. Ada. Itu kan kadang itu bawaan, memang bawaan kan, memang dari keluarga, kadang ada juga memang bawaan dari fisik juga ada gitu kan. Kalau kira-kira kalau pas belajar anak ngantuk dan anak tidur, kira-kira anak bisa nggak kayak sekarang atau ngajar antum? Nggak bisa, paling anak sama kayak antum mungkin. Kita baru mulai belajar. Tapi tentu, atau gini lah, kasih contoh juga Ustaz Mas'ud. Kalau dia malas, kalau dia ngantuk, kira-kira bisa nggak dia jadi Ustaz Mas'ud tanpa belajar? Nggak bisa. Maka kita ngantuk, kita capek. Kalau capek mungkin perlu istirahat ya. Tapi kalau ngantuk, kalau setiap belajar buka buku ngantuk langsung. Ada itu kawan anak dulu di Mas Usman, baru aja di masjid kan, pakai buku gitu, langsung tidur. Oh, baru aja buka buku udah tidur kan. Nggak tahu nih. Buka buku aja udah begini aja. Katanya. Itu harus kita lawan. Bermujahadah di jalan Allah itu berat, tapi pahalanya besar. Coba kalau main game ada nggak ngantuk? Nggak ada main game ngantuk, nggak ada. Nonton bola ada ngantuk? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Apalagi tuh. Jalan-jalan sore nggak ada ngantuk, nggak ada. Apalagi banyak contohnya nggak ada ngantuk. Tapi kalau taklim, ngantuk Ustaz. Belajar bahasa Arab, ngantuk Ustaz. Belajar ini, ngantuk Ustaz. Berarti kan itu yang dilawan tuh. Seperti itu, harus dilawan. Mungkin gitulah. Semoga Bapak Tion dan kawan-kawan bisa bermujahadah. Betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama ini. Jadi niatkannya dari sekarang, niatkan detik ini juga, jam sekian, hari ini, coba catat kenang-kenangan ya. Masya Allah, kenang-kenangan bagi kita ingat zikroyat ya. Apa itu zikroyat? Kenang-kenangan. Catat sekarang jam berapa, tanggal berapa. Coba lihat kemajuan antum 4 bulan ke depan. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat mengikuti arahan Ustadz, mengikuti tugas-tugas menghafal. Secara gambaran saja udah ada gambaran. Sekarang antum tidak menghafal hadis apapun. Di kurikulum antum punya 12 hadis yang harus antum hafal. Secara garis besar antum, kalau antum bersungguh-sungguh, antum udah hafal 12 hadis beserta makna-maknanya.
beserta faedah-faedahnya. Masalahnya kadang orang disuruh menghafal aja sih nggak mau. Nanti ngomongnya, capek saya dibanding salam itu. 4 bulan saya belajar nggak bisa apa-apa. Masalahnya Bapak ngapain aja di sana gitu. Tapi Bapak Tion enggak, Bapak Tion Ana yakin insya Allah beliau bersungguh-sungguh. Begitupun yang di Zoom ini insya Allah, amin. Begitupun yang di YouTube, begitupun yang di Instagram, Ana yakin mereka masya Allah bersungguh-sungguh juga. Gitu. Jadi harus kita lawan itu. Ustaz, semangat kami kadang turun naik Ustaz dalam menuntut ilmu. Cek apa saja yang bisa kita lakukan agar melawan futur. Begitu ya, kita ingat selalu bahwasanya kita belajar. Ini bukan hanya belajar bahasa asing atau belajar buat seru-seruan, bukan. Kita belajar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita belajar bahasa wahyu, bukan bahasa kalian. Ada lagi Pak? Insyaallah Ustaz. Syukron Ustaz. Anak jadi lebih bersemangat gitu Ustaz. Ya harus bersemangat Pak. Sama Pak. Kalau nggak bersemangat kita nanti Ana sengaja kan, karena kita tamhidi kan, Ana sengaja lebih semangat menerangkannya ketimbang Mustafa Tsani. Karena Mustafa Tsani tadi Ana juga zaman Mustafa Tsani. Ini Mustafa Tamhidi Ana betul-betul kasih tetap semangat dan berjuang bahwasanya apa yang antum buang dari waktu, yang antum pakai, antum lelah, waktu antum habis, jikalau antum bersungguh-sungguh, yakinlah Allah Maha melihat. Ingat saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya pengaruh yang luar biasa, bukan orang yang kuat, bukan. Orang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Bisa kita buktikan. Ada dulu teman Ana, dulu beliau, sekarang udah jadi ustadz beliau, Masya Allah, barakallahu fihi. Dulu beliau dari kampung menemani kakak sepupunya jual bumbu. Dari kampung, dari Sumatera Barat. Yang tidak sholat, yang merokok, ya bisa orang umum, orang yang belum mengerti agama. Kadang pakainya suka disobek-sobekin celananya, bagus, udah tahu celananya bagus, disobek-sobekin celananya. Itulah orang-orang duluan. Sampai ketemulah sama Umi, sama Ustadz Mas'ud. Karena sama-sama orang Padang, sama Umi, sama istrinya Ustadz Mas'ud. Umi itu ngomong sama beliau, belajarlah ke sana gitu kan, Masya Allah kamu kan masih muda. Waktu itu beliau baru tamat SMA atau mungkin udah 2 tahun lah tamat SMA. Belajarlah ke sana, kamu kan masih muda. Sering begitu, setiap jumpa dimotivasi terus, belajarlah. Terus dikasih motivasi oleh Umi, emang kamu selamanya mau jadi tukang bumbu? Emang kamu mau selamanya jadi anak buah? Belajarlah. Engkau masih muda gitu. Engkau masih muda loh. Kecuali udah tua, udah bebal otaknya. Lah, ini kan dia masih muda. Belajarlah. Akhirnya pengen dia belajar kan. Karena beliau itu setiap datang ke Umi datang sama itu sering gombolin sama Mas pakai bahasa Arab. Ngomongin gitu, kaifa haluk? Assalamualaikum. Gitu aja terus. Karena kan belajar MTS, Eman di kampungnya. Itu aja terus digombal-gombalin. Kaifa haluk? Itu aja yang diulang-ulangnya. Kan tertarik juga kan, ini anaknya lucu juga ini kata Ustaz Mas'ud kan. Ya, kata Umi kan ini anaknya lucu juga ini katanya. Kayaknya diajak terus, Masya Allah. Diajak terus, Masya Allah. Cobalah belajarlah. Ngapain kamu ini kan belajar. Akhirnya karena udah sering belanja, sering akrab itu kan. Akhirnya beliau putuskan, beliau mau belajar. Belajar ke Mat Usman. Kata beliau awal datang ke Usman, dia pakai kaos ketat, pakai celana lepis. Semua orang liatin dia. Kayak orang apa ini kan. Celananya koyak pula itu. Ini apa? Akhirnya daftar lah beliau, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu berubah, berkembang dari tamhidi beliau di Mat Usman. Dari tamhidi sama seperti antum. 2 tahun dari tamat SMA, ulang lagi tamhidi, ulang lagi dari awal beliau.
Sampailah beliau Masya Allah tamat Utsman, sampailah beliau sekolah S1, sampai sekarang beliau dihormati oleh orang-orang. Yang dulunya beliau dipandang mungkin dipandang karyawan ya, anak buah orang, hanya tukang bumbu kata orang dulu, karena karyawannya beda ya, kalau bos beda, kan karyawan beda pandangan orang. Itu sudah wajar ya. Sekarang dengan ilmu beliau nggak minta belajar agama untuk tinggi jabatan, nggak minta, pengen belajar aja karena disuruh terus oleh Umi, oleh Ustaz Mas'ud. Sekarang semua orang yang jumpa sama beliau hormat, segan, Ustaz, dihormati sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya di dunia aja udah Allah angkat insyaallah, apalagi di akhirat. Tahu antum siapa beliau? Tahu siapa beliau? Beliau adalah Ustazuna Al-Ustaz Luqman Hakim. Yang tadi pagi mengajar antum. Itu beliau tukang pumpu dulunya. Itu diarahin terus oleh Ustaz Mas'ud. Memang beliau orangnya kan suka bercanda gitu kan. Setiap datang pasti ngomongnya pakai bahasa Arab. Ngomongnya tapi itu aja ngomongnya. Kefalo, lainnya. Pokoknya itu saja. Kan karena beliau punya semangat dan ini kan diarahkan, alhamdulillah beliau mau. Sekarang beliau dihormati, disayang, disegani. Padahal beliau nggak minta. Tapi itu janji Allah lah. Apalagi antum semuanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya antum, tapi tentu niatkan antum bukan mencari derajat ya di dunia, niatkan di akhirat saja. Tapi kalau antum niatkan untuk di akhirat, insya Allah Allah akan muliakan engkau di dunia. Ada lagi anak murid ana dulu, kayaknya agak di atas Rizky sedikit, mungkin 1 tahun ya. Rizky waktu itu mustawa tamhidi, dia waktu itu mustawa awal, dia setahun. Afwan ya, ana minum dulu ya, aus juga. Ini kanan ya, ini bukan kiri. Nah, Ustaz. Namanya adalah Ahmad Yusuf. Beliau Masya Allah dulu di Kutab sebagai OB. Ini sebagai pelajaran ya, sebagai OB. Kita tahu lah OB pasti orang kan agak disuruh-suruh. Ya, namanya OB kan disuruh-suruh. Apalagi kan beliau OB-nya bukan OB kepala OB, bawahnya OB gitu kan. Tapi beliau sambil belajar di Ummahat Utsman juga. Tamat di Ummahat Utsman. Masya Allah. Sekarang beliau mengajar di sana juga, Masya Allah. Ya Allah tinggikan dia dengan ilmu, walaupun dia nggak minta loh. Disayang dia di sana, dihargai dia di sana. Dengan apa? Apakah dengan kegantengannya? Enggak juga. Kalau dengan kegantengannya pasti dia enggak OB dulunya, pasti dia udah dinaikkan pangkatnya. Tapi dengan ilmu. Tamat dari Ummahat Utsman, mengajar di sana dan diakui. Walaupun beliau enggak minta. Tapi tetap niatkan antum untuk Allah, untuk agama Allah, untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah tinggikan antum. Enggak ada namanya orang belajar agama Allah melaratkan, enggak ada. Orang kafir aja kasih makan, apalagi orang yang belajar agamanya, enggak ada. Enggak ada orang belajar agama tiba-tiba enggak makan, tiba-tiba mati. Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Yang ada biasanya kalau belajar agama yang dulunya dipandang sepele, disegani. Ada. Banyak seperti itu. Yang dulunya dianggap remeh, tiba-tiba dihormati. Banyak seperti itu. Barakallahu fiik. Apa Ana tadi lupa memberitahukan. Ana baru usia 23 tahun, Ustaz. Belum menikah, belum bapak-bapak. Baik. Apalagi antum masih muda juga kan, Masya Allah. Makanya tetap jaga semangat antum. Antum dulu dari mana sekolahnya? Ana SMA, Ustaz. Iya, SMA atau MAN? SD-nya Madrasah Ibtidaiyah, Ustaz, sama SMP-nya MTS di Ciamis.
Terus Ana SMA-nya di Bandung, Ustadz. SMA, antum sama kayak Ustaz Firanda juga SMA. Dan Rizky ini admin kita yang Masya Allah, yang berjuang bersama Ana ini. Muhammad Rizky, dia dari SMA, bukan dari pesantren. SMA. Kita doakan beliau semuanya. Ini yang Ana juga ingin mengharapkan doa dari antum semuanya. Doakan beliau. Beliau alhamdulillah keterima di STIS Jember, STDIS Jember. Insya Allah beliau akan menyambung di sana. Tapi beliau tetap akan menjadi staf inti juga bersama Ana di Madinah Salam. Tapi doakan beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi beliau dan ilmunya berkembang. Insya Allah bisa juga nanti ngajar di Madinah Salam, mengajar yang di bawah antum insya Allah. Jember Imam Syafi'i bukan Ustaz? Ya itu di Jember yang tempat Ustadz Firanda ngajar, tempat Ustadz Syafiq, Ustadz Ali Misri, Ustadz Muhammad Arifin Badri, sana beliau di sana insya Allah udah lulus, tinggal belajarnya aja. Semoga rezeki diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Ya, Ustaz. Udah, Ustaz, syukron. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Toyib, Anda pindah sekarang kepada Bapak Nas Yaris. Tafadhal Bapak Nas Yaris. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya ini Ustaz. Jadi pertama dalam hal hafalan gitu ya. Saya mungkin agak lambat gitu ya. Karena faktor ya kesibukan hari-hari dan juga usia mungkin gitu ya. Nah, jadi saya biasanya, contoh misalnya saya untuk sekarang sih saya alhamdulillah, saya insya Allah itu berusaha untuk setiap habis sholat subuh gitu ya, itu ada hafalannya setidaknya mungkin sekitar 1-5 ayat gitu ya. Masya Allah. Nah, tapi itu otodidak. Nah, tapi menurut saya itulah cara yang paling simpel dan paling menyenangkan bagi saya. Dengan waktu hanya dari sholat subuh sampai syuruk itu bisa dapat itu, dan alhamdulillah itu berjalan sudah sekian lama gitu. Nah untuk pelajaran khususnya di Tamhidi gitu ya. Nah saya pikir ini sangat menarik karena akan ada hafalan hadis gitu ya. Saya termasuk suka menghafal sesuatu yang sifat narasi. Jadi bukan menghafal, misalnya contoh nih, kalau Amun itu saya kurang betah gitu loh. Tapi kalau dia sifatnya kalimat itu insya Allah saya lebih tertarik gitu loh. Apalagi kalau kalimat itu sudah bisa kita pahami artinya. Nah gitu. Nah makanya karena ini bukunya kan belum kita terima ini, dan jadi saya sendiri belum tahu apa isinya. Nah, harapannya sih kalau memang ada hafalan gitu ya, hafalannya itu mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan itu dalam bentuk yang saya belum tahu ya, karena kalau misalnya dia dalam bentuk hadis sudah jelas itu narasi gitu kan, panjang kalimatnya gitu kan. Tapi kalau untuk yang hafalan yang kosakata yang misalnya kalamun, kitabun, nah itu sebanyak apa itu Ustaz? Kenapa? Maksudnya kalau yang mufradat yang satu kata kerja gitu ya, satu kata benda misalnya itu apakah banyak yang harus kita hafal di situ? Iya, makanya tadi seperti yang dipelajari bersama seperti itu, cuma setiap pekan kalau nggak salah hanya 21 kosakata aja, itu cukup. Oh, per pekan. Ya, per pekan. Ya. Jadi ini kan seperti yang Anda katakan tadi, ini kan pelajaran pertama ini 1 pekan, ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak udah belajar juga sama beliau atau belum? Nah ini 1 pekan, kurang lebih seperti itu. Ini kan mudah ya. Nah, ini nanti dihafal, nanti ada penerapannya di bawah. Misalnya ini ada kalamun mahada, ada penerapannya. Nah, jadi insya Allah secara bertahap, apalagi beliau memang ahli di bidangnya ya, Masya Allah, dan sangat berterima kasih kepada beliau bisa mengajar kita semuanya di sini. Jadi ada latihannya juga. Latihan ini yang mungkin seru nih.
nanti latihan ini di sinilah tugasnya ketua kelas nanti membantu. Nanti akan kita berikan seperti kunci jawaban kan. Ya. Tapi mungkin ketua kelas dulu kita suruh kerjain, coba gimana kamu ngerjainnya, paham nggak? Nanti baru kita berikan kunci jawaban, kira-kira dicocokkan, ini yang benar. Nanti disitulah letak ada namanya diskusi di grup kecil itu. Karena oh ini tugas, oh kerjain gitu kan. Mungkin nanti pandai-pandai lah kita bagi-bagi ya, mungkin satu pekan itu di hari apa kita tugas misalnya kan, boleh lah. Itu kan tergantung nanti ketua kelasnya lah nanti insya Allah bermusyawarah dengan para anggota. Tapi kan dengan adanya ini, jadi membantu sekali ada latihan. Jadi bukan hanya hafal hadha atau hadhi atau kitabun. Kan kadang kita nggak bisa menerapkan. Ada contohnya di sini. Setelah itu, ini contohnya kan, habis itu baru kita terapkan di sini. Contohnya begini, pakai hadha atau hadhihi contohnya. Mana yang cocok? Nanti akan kita pelajari bersama Al-Ustadz Mas'ud Mahmud Hafizahullah. Baik Pak. Nah terus apa sih namanya? Untuk ujiannya, itu tadi kan akan ada latihan dengan grup gitu ya, akan ada latihan dengan grup. Nah, bisa dibesarkan sedikit Pak suaranya Pak? Itu kan tadi akan ada latihan dengan grup ya, dengan grup kelas gitu kan. Ya, alhamdulillah saya pikir itu akan sangat membantu. Kemudian ini contoh nih misalnya nih, kalau misalnya kita sedang membaca Al-Quran gitu kan, ya Al-Quran itu kan dengan terjemahan itu kan kalau kita bilang itu bisa jadi mungkin kalau dari sisi tata bahasa itu belum, di Al-Quran itu bisa jadi kan sudah disederhanakan gitu ya pengertiannya. Nah maksudnya sesekali mungkin kalau ada ayat Al-Quran yang kita pengen gali mungkin bisa juga kita ajukan gitu ya saya ke Ustadz ya. Boleh nanti kalau misalnya kalau misalnya kita udah sebulan 2 bulan nanti kan belajar bersama Ustadz Mas'ud, mungkin kita pilih ayat-ayat pendek nanti mungkin kita belajar artinya berkata bisa kita terapkan. Insya Allah bisa Pak. Jadi Madinah Salam sangat membuka sekali ya misalnya saran dan masukan, semoga itu bisa berkembang terus ya Masya Allah. Tujuannya taklim dan tak bukan adalah memberikan yang terbaik kepada para at-tullab dan talibat. Karena gini Ustaz, kalau misalnya kita ngapal Al-Quran gitu ya, taruhlah misalnya Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah kemudian kita baca terjemahan yang ada di teks Al-Quran itu, ya paham. Itu ya. Cuman maksudnya gini, ketika kita pakai itu, ya sebatas itu. Tapi saya pikir akan jauh lebih terasa ketika membaca itu, ketika kita memahami lebih jauh. Misalnya, ini maksudnya gini, maksudnya Ar-Rahman itu sifatnya Allah yang kayak gini, misalnya gitu. Jadi saya bayangkan ketika kita membaca, apalagi mendengar imam, misalnya sudah. Nah itu maksudnya. Mungkin nanti kalau ada sesi-sesi gitu ya. Boleh Pak, nanti Pak. Insya Allah mungkin dalam kita. InsyaAllah. Tahap apa gitu kan nanti kita akan minta kepada gurunya. Jadi ada penerapan. Ya benar. Penerapan dari apa yang dipelajari insya Allah. Jadi kan seperti Bapak bilang tadi, baca terjemahan itu paham maksudnya. Tapi enggak kurang terasa. Tapi kalau kita paham perkata, oh ini, itu rasanya beda rasanya. Itu bagi, mungkin sekarang mungkin Bapak enggak tergambar ya. Tapi nanti kalau udah tergambar, udah bisa coba-coba dikit itu beda loh rasanya. Iya benar. Kalau memang kita bersungguh-sungguh. Tapi insya Allah Anda yakin yang di Zoom ini, yang di grup insya Allah akan bersungguh-sungguh. Tapi selalu kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun kita berusaha, tapi kalau memang Allah belum berkehendak kan kadang susah juga. Tapi tetap berusaha. Tapi kalau misalnya susah memahami, susah menghafal, nggak apa-apa. Bermujahadah terus, berjuang terus. Dengan itulah Allah balas kebaikan. Mungkin orang yang menghafal sekali mungkin dapat pahala sekali. Tapi kalau ada orang yang menghafal mungkin berkali-kali karena kesibukan, karena faktor usia atau memang hal-hal yang lain, itu dia kan dia berkali-kali. Itu Allah tulis itulah, bukan Allah sia-siakan. Tapi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dalam terlebih ilmu ini insya Allah. Kali ya Ustaz. Pak, ada lagi Pak? Cukup. Kasih. Cukup Pak? Ada lagi? Cukup. Makasih. Masya Allah, jazakumullah khair Pak Nasiharis. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan
sambung kembali pelajaran kita pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin karena sudah malam juga di beberapa wilayah Indonesia, ya larut juga. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf jika ada beberapa penyampaian yang mungkin tadi terputus dan tidak tersambung karena sinyal. Tapi insya Allah tadi tidak terlalu fatal tadi putusnya. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Semoga beliau sudah fit dan bisa mengajar antum. Kita harapkan kesembuhan kepada Al-Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah. Dan jangan lupa kita semuanya yang ada di Pulau Jawa khususnya yang betul-betul wabahnya sedang lagi naik-naiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya dan keluarga. Begitupun teman-teman yang ada di wilayah lainnya. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini satuan.